Kau biarkan ku berjalan sendiri. Engkau Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Nanti silakan hambanya Pak Jami untuk pimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa Tuhan Pencipta semesta alam raya, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang perkasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan mau mati bagi kami, yang menebus kami dari maut, dalam nama Roh Kudus, penolong dan penghibur kami serahkan seluruh hal dalam persekutuan kami ini, waktu, kesempatan, dan juga kami semua. Terima hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunnar Syahari sebagai pembicara, Bapak Igria Siswanto sebagai host, dan kami semua diperlengkapi daripadanya sehingga kami boleh menikmati sukacita untuk kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji dimuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Pak Jami, dan yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung. Ya, kita sudah ke-5 ini, jadi kita akan terus lakukan setiap hari Jumat ya pukul 18. Dan malam hari ini kebetulan masih Pak Pendeta Gunnar Syahari yang akan menjadi pembicara, tetapi minggu depan adalah Pak Karik Sarman Setmanu yang akan menjadi pembicara, juga nanti bisa dari teman-teman yang lain. Topik malam hari ini adalah topik yang menarik. Judul kita New Normal, New Inspirational, dengan topik yaitu Raja dan 3 Patung Babi. Ya, oke, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gunnar Syahari. Ya. Oke, salam, selamat malam semuanya. Ya. Halo. Kita berjumpa di Angkasa Raya, ya, bisa ketemu Pak astronot, ya, sekalipun di Angkasa Raya. Ya, saya percaya setelah beberapa kali kita dekat, kita semakin akrab, ya, dan berharap ini membuat kita menjadi merasakan bahwa kita ada satu tubuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7. Amin. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu tentang ilustrasi atau perumpamaan tentang 2 macam dasar. Kalau sudah menemukan, ya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sebelum saya mengeksposisi bagian firman Tuhan ini, saya akan menyinggung dan berbicara tentang tema kita itu Raja dan 3 Patung Babi. Sekali waktu, saudara, ada satu kisah di kerajaan Cina, ya, sebelum Cina menjadi negara yang besar seperti yang kita tahu ini, dulu dikisahkan ada banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menyebar di seluruh antero daratan China. Nah, dikatakan ada satu raja yang sangat kuat sekali, ya, dan begitu banyak prajuritnya, begitu banyak tentaranya, dan dia selalu, ya, menjajah negara lain atau selalu mengalahkan orang lain, selalu meminta semua kerajaan-kerajaan yang kecil itu bergabung dengan kerajaannya. Nah, yang menarik adalah kalau mereka mau mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain, tidak dengan cara perang, tetapi dikasih teka-teki. Nah, yang menarik adalah teka-tekinya itu adalah biasanya dia mengirimkan, ya, 3 patung babi, ya, kemudian dikasih satu pertanyaan, tolong tunjukkan kepada kami, ya, apa perbedaan
dari masing-masing patung itu, gitu ya. Kalau Anda ya bisa menjawab dengan baik, maka kamu akan menjadi sahabat kami. Kami tidak akan memerangi kalian, kami tidak akan memusuhi kalian, tetapi kalian adalah bagian daripada kerajaan yang besar ini. Nah, saudara, satu raja yang mendapatkan teka-teki ini, dia berusaha untuk mencari tahu rahasia daripada 3 patung ini. Ya. Dia lihat warnanya semua sama. Dia sudah mulai pusing, waduh, kalau saya mau membedakan warna, ternyata warnanya sama. Kemudian dia berpikir, jangan-jangan panjangnya yang berbeda ya. Kemudian diukur ya, ternyata semua panjangnya sama, 30 cm semuanya. Atau jangan-jangan tingginya yang berbeda. Ternyata setelah dicek sama, semuanya 25 cm. Wah, dia mulai pusing sang raja itu. Gimana caranya membedakan 3 patung ini? Kemudian dia berpikir, jangan-jangan timbangannya yang berbeda. Maka ditimbang satu persatu dan beratnya semua sama, 5 kg, semuanya sama. Wah, semakin pusing dan waktu semakin mendekati deadline-nya karena dia harus mengirimkan jawaban dari teka-teki itu. Sementara itu dia selalu merenung, dicek lagi semuanya dan ternyata jalan buntu. Nah, kemudian anaknya, putra mahkota masih kecil, mendatangi raja ini dan berkata, "Papa, apa yang terjadi? Kenapa kau kelihatan murung? Kenapa kau kelihatan khawatir sekali?" Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Anakku, ya, putra mahkota, ya, kita akan mendapatkan masalah yang besar kalau kita tidak menyelesaikan, tidak bisa menjawab teka-teki ini. Kerajaan besar sana telah mengirim teka-teki, yaitu dengan mengirimkan 3 patung babi, dan kita disuruh untuk membedakan antara patung yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya." Nah, kemudian anak ini juga berpikir, dicek semuanya warnanya sama, ditimbang-timbang, dicek beratnya sama, coba diukur juga sama, tingginya juga sama. Tiba-tiba sedang sampai dia teliti satu persatu, ternyata dia lihat satu kuda yang pertama itu tidak ada lubang di telinganya, dia buntu. Maka dia cari rambut, kemudian coba dimasukin, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ada lubang telinganya. Kemudian bagian yang kedua dicek, wah, ada lubangnya, ada lubangnya. Kemudian dia ambil rambut lagi, kemudian dimasukin ya di telinga itu, ternyata rambut itu terus tembus sampai ke sebelah sini. Wah, kemudian dia mulai punya pikir, wah, berarti ini bedanya. Yang pertama tadi yaitu patung babi yang ada telinganya tapi tidak ada lubangnya. Kemudian yang kedua adalah ada babi yang ada lubangnya, tapi waktu dimasukin rambut tembus sampai sebelah kiri, ya, dari kanan tembus ke sebelah kiri. Nah, kemudian patung yang ketiga juga punya lubang. Wah, dia sama-sama punya lubang, kanan juga ada lubangnya, kiri juga ada lubangnya. Maka kemudian dimasukin rambut, tapi ternyata rambutnya tidak tembus ke sebelah sini, tapi masuk ke dalam. Nah, kemudian dia mulai menjelaskan itu, ya, dia menjelaskan itu dan mengatakan yang pertama adalah patung babi, artinya yang tidak ada telinga adalah orang yang tidak bisa mendengar apa-apa, ya, seperti orang dungu, seperti orang yang tidak bisa mendengar, seperti orang tuli, ya, tidak bisa mendengar apa-apa. Banyak di dunia ini orang yang tidak bisa mendengar apa-apa. Dikasih tahu begitu banyak tapi tidak dengar apa, tidak dengar sama sekali. Nah, kemudian patung yang kedua adalah tipe orang yang mendengar sesuatu dari sebelah kanan dan tembus ke sebelah kiri. Artinya apa yang didengar dari sebelah kanan lewat, ya. Makanya kita seringkali dimarahi orang tua, kamu sudah dinasihati masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, kita seringkali disebut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, saudara Tuhan, yaitu orang yang mendengarkan firman Allah, kemudian memasukkannya dalam hati. Nah, dari kisah ini saya harap kita akan bisa memiliki satu gambaran bagaimana saya akan membawa ke dalam konteks kita pada hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tadi ditulis oleh Matius persis bagian terakhir dari khotbah di bukit. Yesus sudah khotbah luar biasa di Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal 7. Dan sampai kepada Matius pasal 7 itu, saudara Tuhan, sebenarnya ini adalah kesimpulannya, inilah gongnya. Kira-kira ini adalah kesimpulannya, ini adalah gongnya. Nah, saudara, mari kita flashback dan coba mencoba menganalisa. Siapakah yang mendengarkan khotbah di bukit pada waktu itu? Saya percaya banyak sekali.
Mereka pasti ada pria, ada wanita, ada yang kaya, tapi juga ada yang miskin. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang imam, juga ada yang kaum awam, ada yang pejabat, tetapi juga ada yang rakyat biasa. Nah, jadi sebenarnya pendengarnya itu dari berbagai macam. Ya, saya percaya kalau itu bicara tentang wilayah, saudara, ada yang dari Yudea, ada yang dari Galilea, ada yang Kapernaum, ada yang dari Kana, ada yang dari Samaria, ada yang dari Yerusalem, ada dari berbagai wilayah. Dari secara status kedudukan sangat banyak, status ekonomi juga sangat banyak, dan sebagainya. Tetapi, nah ini yang menarik. Yesus penjelasan tentang dua macam dasar itu mengarahkan semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari latar belakang yang banyak itu mengerucut menjadi dua kelompok orang. Saya ulang lagi, dari semua orang, dari berbagai wilayah, dari berbagai status sosial, dari berbagai tingkatan sosial, tingkatan ekonomi, ya ada yang pejabat, ada yang rakyat. Tetapi kemudian didorong oleh Yesus mengalir kepada satu kesimpulan, yaitu menjadi dua kelompok saja, yaitu kelompok orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kelompok yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Atau lebih tepat lagi, Bapak Ibu, mengarah kepada dua kelompok orang, yaitu kelompok orang yang disebut orang yang bijak dan kelompok orang yang disebut orang bodoh. Wah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan, sekarang kita mengerucut loh, ya. Jadi dari kita semua pendengar pada hari ini sebetulnya bisa dikategorikan hanya dua kelompok saja. Apakah kita orang bodoh atau apakah kita adalah orang bijak? Nah, orang bodoh, sedang Tuhan, adalah orang yang tidak mendengarkan firman Allah. Sedangkan orang yang bijak adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu, mari cooling down sejenak. Kalau manusia ingin jadi bodoh, Bapak Ibu, tidak perlu usaha. Datang sendiri yang namanya bodoh itu. Anda tidak perlu berusaha, Bapak Ibu, untuk menjadi bodoh. Ya, Anda tunggu saja, pasti datang lebih cepat. Ya. Sedangkan kalau kita ingin menjadi bijak, Bapak Ibu, kita perlu usaha. Kita perlu kerja keras, kita perlu menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Nah, yang menarik bagi saya, saudara Tuhan, Yesus juga membuat satu kalimat yang mirip dengan bagian ini, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-11, Bapak Ibu. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Nah, ini menarik. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, nanti sudah kasih tanda saja. Nah, ini menariknya Bapak Ibu saudara Tuhan. Di kalimat itu dikatakan demikian, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita selalu seringkali mendengar Pak Pendeta begitu kan? Pak Pendeta selalu mengatakan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, ayat ini atau perkataan Yesus ini ternyata diberikan Yesus karena sebelumnya ada orang yang buat satu pernyataan. Pernyataan adalah mengatakan demikian, berbahagialah orang yang melahirkan engkau. Artinya berbahagialah seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan engkau, yang menyusui engkau. Bapak Ibu, saya percaya sebagai orang tua, Bapak Ibu, sebagai ibu, sebagai ayah, kebahagiaan kita ini apa? Kebahagiaan kita kalau anak kita sukses. Kebahagiaan kita kalau anak kita ini hebat. Ya, kebahagiaan kita itu bukan kalau gereja kita besar, bukan kalau perusahaan kita besar, bukan Bapak Ibu. Kebahagiaan kita yang sejati sebetulnya dalam konteks ini adalah kalau anak-anak kita sukses. Nah, makanya orang mengatakan, wow, berbahagia sekali ya ibu yang melahirkan engkau. Tetapi Yesus tidak mengaminkan kalimat itu. Yesus mengatakan, sebetulnya yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Wah, Bapak Ibu, ini pemahaman yang sangat mendasar, tetapi seringkali dilewati oleh kita para hamba Tuhan, dilewati oleh para mahasiswa, dilewati oleh jemaat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yang berbahagia atau yang lebih tepat, yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, bukan ibunya Yesus. Ya, sekali lagi bukan ibunya Yesus yang lebih berbahagia, tetapi orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Nah, saya akan coba Bapak Ibu membaca beberapa terjemahan dari ayat ini. Ya. Tadi sudah saya singgung, yang pertama yang biasa di Alkitab kita adalah yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kemudian terjemahan yang lain, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang mentaatinya. Kemudian terjemahan yang ketiga, terjemahan yang lain,
berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memegangnya. Kemudian yang keempat, lebih berbahagia lagi orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Dan yang terakhir, yang kelima, lebih berbahagia lagi orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi kalau kita simpulkan surah Tuhan, ada memeliharanya, ada mentaatinya, ada memegangnya, ada menjalankannya, ada melakukannya. Ada 5 kata. Ya, coba sekarang, Bapak Ibu mau keluar dari mana? Ya, Bapak Ibu, kalau Anda tidak mau memelihara firman Tuhan, ya taatilah firman Tuhan. Kalau Anda tidak mau mentaati firman Tuhan, ya peganglah firman Tuhan itu. Kalau Anda tidak mau pegang firman Tuhan, ya jalankanlah firman Tuhan itu. Kalau Anda tidak mau jalankan firman Tuhan, ya lakukanlah firman Tuhan itu. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kelima kata ini tujuannya sama, yaitu menerapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Disitulah saudara bersama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Nah, saudara bersama Tuhan, semua terjemahan tadi, saudara bersama Tuhan, itu adalah respon Yesus ya dari orang yang mengatakan, oh yang berbahagia adalah orang yang melahirkan engkau. Atau dengan kata lain kalau kita sampaikan, oh yang berbahagia adalah kalau uang banyak. Oh yang berbahagia kalau jemaat banyak. Oh yang berbahagia adalah kalau kita sukses. Tidak Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Karena dia akan menjadi orang yang bijak. Sebaliknya, orang boleh kaya Bapak Ibu, tetapi kalau dia tidak menjadi pendengar firman Allah dan melakukannya, dia sebenarnya orang bodoh. Atau dalam konteks kali ini sedang orang-orang pintar-pintar yang mendengarkan khotbah di bukit, itu akan menjadi bodoh, Bapak Ibu, menurut Yesus, kalau dia tidak melakukan firman Allah. Sebaliknya, orang-orang bodoh, orang-orang yang mungkin tidak pintar, yang mendengarkan firman Allah, kalau dia melakukannya, menjadi orang bijak, menjadi orang pintar. Wah, Bapak Ibu, sebetulnya untuk menjadi pintar tidak harus sekolah tinggi-tinggi Bapak Ibu. Lakukanlah firman Tuhan. Untuk menjadi bijak Bapak Ibu tidak harus ya konsultasi dengan orang tua di mana saja. Cukup kalau Anda rajin melakukan firman Tuhan, maka pasti Anda akan menjadi orang-orang bijak. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik yang ini applicable untuk kita sekalian. Sekarang waktu Hudson Taylor adalah misionaris yang terkenal ya dari London, dari Inggris yang melayani di China. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali waktu dia bikin KKR, ya dihadiri oleh begitu banyak orang, pemuda-pemuda, ya orang-orang dewasa, begitu banyak ribuan orang menghadiri KKR yang dipimpinnya. Kemudian setelah selesai khotbah saudara Tuhan, dia membuat tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum menuliskan komitmen untuk menerapkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kalau Anda mau menginjil, tulis, aku mau memberitakan Injil. Kalau Anda mau berdoa, tulis, aku mau berdoa. Kalau Anda mau aktif di gereja, tulis, aktif di gereja, dan sebagainya. Nah, kemudian panitia memberikan sepotong kertas dengan pensil kepada semua peserta, semua yang ikut ibadah. Dan masing-masing menulis, aku ingin bersaksi, aku ingin memuji Tuhan, aku ingin melayani, aku ingin kunjungan, aku ingin memberitakan Injil, dan seterusnya, dan seterusnya. Masing-masing menulis sesuai dengan apa yang digerakkan Tuhan pada malam hari itu. Nah, satu persatu kemudian diambil ya kertas itu yang dia tulis, dan selamat datang, selamat jalan ya, silakan menerapkan firman Tuhan dan seterusnya. Nah, tapi ada seorang pemuda, saudara disayang Tuhan, yang tidak menulis apa-apa. Dia kasih kertas kosong ya, dia kasih kertas kosong kepada Bapak Hudson Taylor. Kemudian ditanya, loh, kenapa kamu tidak tulis? Kemudian dia berkata, saya tidak bisa ngapa-ngapain, Pak Hudson Taylor, dan saya baru percaya sama Tuhan. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Loh, maksudnya kamu tidak bisa berdoa? Tidak bisa juga, Pak Pendeta. Kamu tidak bisa nyanyi? Tidak bisa, Pak Pendeta. Main musik? Tidak bisa juga, Pak Pendeta. Kunjungan? Takut juga, Pak Pendeta. Memberitakan Injil? Apalagi, Pak Pendeta. Tidak bisa. Wah. Kemudian Hudson Taylor mulai sedikit bimbang, tetapi tiba-tiba dia bertanya gini, oke, kalau begitu apa yang kamu kerjakan? Apa pekerjaanmu? Kemudian dia menjawab, aku adalah pemain akrobatik.
Apa yang kamu lakukan? Aku bisanya salto di lapangan atau di tempat di mana saya lagi presentasi. Kemudian Hasan Ali mengatakan, oke, kalau gitu pulanglah dan kamu salto saja kamu di gereja. Pulanglah dan juga baliklah kamu di gereja. Dan betul sudah disambut Tuhan, minggu pagi-pagi karena dia latar belakang orang Katolik, dia masuk ke katedral, ya masuk di gereja. Kemudian biasanya di gereja yang besar itu sudah selalu seperti ada karpet merah kan di tengah-tengah itu kan, antara kursi satu dengan kursi lain. Nah, maka dia pagi-pagi sebelum misa dimulai, dia dari depan gereja dia salto, dia, dan sebelum sampai di mimbar dia loncat begitu tinggi, kemudian jatuh dengan posisi yang sangat sempurna. Dan dia jatuh persis di patung Bunda Maria. Dan legenda mencatat patung Bunda Maria mengulurkan tangannya, kemudian mengelap keringat daripada pemuda tadi. Legenda. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah orang yang jungkir balik di gereja saja diterima oleh Tuhan. Yang ditolak apa? Ngantuk, saudara. Yang ditolak kalau Anda tidur doang, itu yang ditolak. Ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, saudara bisa bayangkan, yang saya mau katakan adalah, apapun juga, kita harus memiliki semangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Yesus begitu marah ya, dan berkata keras kepada orang-orang Farisi dengan mengatakan, turutilah ajaran orang Farisi, tetapi jangan ikuti kelakuannya. Nah, Bapak Ibu, ada orang menafsirkan jangan ikuti pengajarannya, jangan ikuti perbuatannya, karena dia perbuatannya tidak bagus, dia mungkin suka menghina orang dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini saya lebih suka demikian, Bapak Ibu. Jangan turuti perbuatannya. Kenapa kok kita tidak boleh nuruti perbuatannya? Saya percaya karena dia tidak ada perbuatan yang sesuai dengan pengajarannya tadi. Jadi itu Bapak Ibu Tuhan. Jadi lalu apa yang mau diikutin? Ya, apa yang mau diteladanin? Dia tidak berbuat apa-apa kok untuk menerapkan pengajaran. Nah, Bapak Ibu pernah tidak Anda membayangkan ada orang loh ingin mengikuti teladan Pak Pendeta Astronot. Tetapi bisa tidak membayangkan kalau Pak Pendeta Astronot tidak pernah lakukan sesuatu, lalu apa yang mau diikutin? Apa yang mau diteladanin? Apa yang mau dicontoh? Sama, saya juga begitu. Mungkin ada orang yang ingin meneladani saya, tetapi kalau saya tidak berbuat sesuatu, lalu apa yang mereka teladani? Apa yang akan mereka contoh? Pasti nol besar kan? Pasti tidak ada. Nah, mari Bapak ingat dalam Tuhan. Kita pikirkan baik-baik. Jangan hanya mengajarkan firman Tuhan, tetapi terapkan juga firman Tuhan itu. Jangan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga lakukan firman Tuhan itu. Nah, ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu ingat Tuhan, kalau tadi kita simpulkan, Bapak ingat Tuhan, ada perbedaan yang besar loh antara pelaku firman Tuhan dengan hanya orang yang mendengarkan saja. Orang yang mendengarkan saja berarti orang yang doing nothing. Sedangkan orang yang melakukan firman Tuhan berarti orang yang doing something. Bapak Ibu, di dalam satu istilah yang seringkali permainan kata, Bapak Ibu, itu disebutkan gini, orang yang doing nothing itu sebetulnya sama dengan digging something. Saya ulang lagi, orang yang doing nothing artinya tidak berbuat apa-apa, sebetulnya dia sedang digging something. Digging artinya menggali sesuatu. Menggali apa? Ya menggali kuburannya sendiri. Menggali apa? Menggali kegagalannya sendiri. Jadi Bapak Ibu gampang loh untuk menjadi gagal itu, ya sudah tidak usah lakukan apa-apa, tidak usah berbuat apa-apa. Maka Tuhan katakan kepada kita sekalian, orang yang mendengarkan firman Allah, kemudian melakukannya, dia sama seperti orang bijak yang membangun rumah dengan terlebih dahulu menggali pondasi, kemudian sampai kepada batu, dan kemudian membangun rumah itu. Maka pada saat ada badai begitu kencang, maka rumah itu tetap bertahan. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang bodoh, dia membangun rumah di atas pasir. Ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu setelah ada badai, habislah, bahkan kerugiannya lebih besar. Jadi mengubur dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak melakukan firman Allah, sebetulnya dia sedang mengubur kuburannya sendiri atau mengubur kegagalannya sendiri. Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus juga sangat tajam sekali. Tunjukkan imanmu.
ya, tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau Anda punya iman, tetapi tidak ada perbuatan, itu nol besar. Nol besar. Ya, tidak ada apa-apanya. Nol besar. Sedangkan Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melakukan apa yang kita imani. Iman harus ditunjukkan di dalam perbuatan kita. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Allah, tetapi juga yang melakukannya, yang memegangnya, yang menerapkannya, yang kemudian yang pada akhirnya juga mentaatinya, ya, mentaatinya sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba cek sekitar kita sejak bulan Maret yang lalu. Siapakah yang tidak mendengarkan firman Allah setiap hari mulai kasus corona itu? Bapak Ibu, setiap hari itu puluhan khotbah kita dengarkan. Mendadak orang-orang yang tidak pernah muncul di media, muncul di media. Saya ini ada Pak Pendeta Karisal itu, dan saya tidak pernah dia lihat khotbah sebelum COVID-19. Tetapi setelah COVID-19, wah, dia khotbah terus. Di Bogor, di istana dia khotbah. Kemudian di rumah dia khotbah, di mana-mana dia khotbah. Sedang kesatuan saya mendengar begitu banyak. Istri saya, Bu Destrina itu setiap pagi nonton Pak Tong, bukan setiap minggu, setiap pagi didengerin, ada video, ada sebuah sedang kesatuan. Nah, maka pada akhirnya ada orang yang mengkritisi. Sekarang ini banyak orang Kristen dan banyak hamba Tuhan yang obesitas rohani. Ya, obesitas rohani karena kebanyakan firman Tuhan. Nah, kenapa obesitas? Karena terlalu banyak dan tidak diterapkan, maka jadi gemuk. Kalau orang terlalu gemuk, Bapak Ibu, jalan pun juga susah. Betul? Jalan juga susah. Jadi, kalau Anda obesitas rohani, Bapak Ibu, tidak obesitas rohani, supaya Anda setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu. Setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu. Tumpuk sampai Anda menjadi ahli. Nanti Anda akan menjadi ahli Taurat yang akan dapat kritikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka, sekali lagi, selamat mendengarkan firman Tuhan, tapi jangan obesitas rohani. Obesitas rohani artinya karena Anda tidak mendengarkannya. Mari kita setia mendengar firman Allah, dan kita setia untuk menjadi pelaku firman Allah. Mari kita melakukan firman Allah, sekalipun mungkin hal yang kecil, hal yang sederhana. Minggu yang lalu kita sudah bicara melakukan hal kecil, tetapi dengan hati yang besar. Karena saya percaya, saudara di dalam Tuhan, tidak ada yang bernilai kecil di mata Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh Anda berdoa, berdoalah. Kalau firman Tuhan menyuruh Anda memberitakan Injil, beritakanlah Injil. Kalau firman Tuhan menyuruh Anda mengasihi, terapkanlah, kasihlah sesamamu. Kalau firman Tuhan mengatakan Anda harus memberi, berilah. Memberi tidak harus 1 ton beras, tapi mungkin 1 kilo beras. Saya sudah sering kali sampaikan kepada jemaat, Bapak Ibu, saat seperti sekarang ini, Bapak Ibu, Rp10.000 aja sangat berharga bagi semua orang. 1 kilo beras saja, Bapak Ibu, sangat berharga. Saya percaya Anda punya lebih daripada 1 kilo, bukan? Saya percaya Anda punya lebih daripada 10.000, bukan? Maka lakukanlah. Selamat menjadi pendengar firman Allah, dan lebih daripada itu, selamat menjadi pelaku firman Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya terjebak dan berhenti menjadi pendengar firman Allah saja, tetapi kami boleh melangkah setahap lagi, yaitu menjadi pelaku firman Allah. Karena orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Orang yang berbahagia bukan orang yang kaya raya, tetapi orang yang melakukan firman Allah. Maka kami semuanya yang mengikuti webinar ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang-orang yang paling bahagia kalau kami melakukan firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau juga memberikan teguran yang keras, pengajaran yang keras. Kalau kami tidak melakukan firman Allah,
sebetulnya kami disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi orang bodoh, yaitu dengan cara menerapkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada Pak Gria. Baik, terima kasih Pak Gunar buat paparannya pada malam ini. Firman Tuhan juga tentu saja memberkati kita semua. Kita diingatkan kembali supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana. Seperti ilustrasi tadi, 3 patung babi. Ada patung yang tidak memiliki telinga, tetapi ada patung yang memiliki telinga tetapi tembus. Artinya dia mendengar tetapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Tetapi kita ingin seperti ilustrasi patung yang ketiga, bahwa informasi, ya, firman Tuhan yang kita terima, kita lakukan dengan baik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, seperti biasanya setelah paparan ada pertanyaan, juga bisa juga kesaksian atau boleh pengalaman yang akan berbagi kepada teman-teman yang lain. Juga boleh ingin bertanya yang berkaitan dengan topik yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Gunar Sehari. Dan ruang pertanyaan maupun kesaksian tanya jawab dibuka. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melalui chat, bisa melalui tanya jawab, bisa melalui reaction. Silakan. Baik Pak Sis, boleh saya duluan Pak Sis Wanto? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sis, terima kasih firman Tuhannya Pak Pendeta Gunar. Saya juga heran beliau ini tadi pagi di Karawaci, kemudian sore ada acara lagi dan malam ini. Tidak tahu tenaga macam apa Pak Pendeta Gunar, tapi itu sungguh luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan yang beliau sampaikan bahwa kita harus melaksanakan firman Allah, harus tindakan. Jadi saya juga belajar bahwa firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta Gunar tadi bukan saja secara teori, tetapi memang beliau sudah menerapkan firman Tuhan dan memang firman Tuhan menjadi bagian milik di dalam hidupnya dan juga ada dampak yang kita bisa lihat. Dan memang kita diberkati juga di dalam pertemuan webinar ini. Dan juga saya lihat ada Pak Dr. Albert Hepon dan kami sering chatting juga bersama-sama. Dan beliau keliling Blitar dan Jawa Timur dengan sepeda motor dan terus menjangkau jiwa-jiwa dan membaptis orang di Sungai Berantas. Saya angkat ini karena Albert, ya. Saya angkat ini karena teman-teman ini sudah cukup usia yang sebenarnya perlu istirahat, tetapi mereka begitu giat karena semua itu karena firman Allah, bukan hanya teori tetapi harus action terus-menerus. Jadi saya juga belajar dari Dr. Albert ya, dan saya undang beliau bisa bersama-sama di sini dan ya ini satu hal yang bisa menginspirasi teman-teman yang senior. Dan juga ada Pak Misionaris Barnabas, beliau yang sudah keluar tadi. Dia juga mengajak saya untuk keliling ke Baduy, ke orang stres, gila, dan juga ke tempat-tempat sampah. Jadi ini firman Tuhan yang hidup. Saya lihat beberapa teman-teman dalam faktor usia yang sudah cukup lanjut tapi produktif, karena mereka menghidupi Injil dan juga mereka terus berbuat selagi masih ada kesempatan. Jadi saya senang Pak Pendeta Gunar memberikan firman Tuhan dan menegur dan membesarkan hati kita bahwa kita harus terus jadi orang yang bijak, bukan orang yang bodoh. Itu bukan saja teori firman Tuhan, tapi kita bisa melakukan firman Tuhan. Tadi sore pun kami juga di dalam Zoom, Pak Gunar juga bicara tentang doa. Dan memang saya bilang teman-teman, kita di lapangan, kita sudah tahu tentang doa, tetapi marilah kita bertindak. Dan kami ambil keputusan setiap hari jam 10, lewat 2 menit berdoa untuk penuai-penuai, pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Jadi ada komitmen doa. Jadi terlalu banyak bicara tentang firman, tapi kurang tindakan juga tidak baik. Jadi saya rasa contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, ini menginspirasi saya, juga menginspirasi Bapak Ibu dan adik-adik yang masih muda. Mari kita terus aktif, terus berbuat, karena firman Tuhan itu hidup, dan kita bisa menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, dalam tindakan kita, dan hasil tindakan kita itu akan memberi dampak positif bagi orang yang menerima tindakan positif dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Siswanto. Salam.
Halo, terima kasih Pak Karisal. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Pendeta Gunar? Ya, saya mengaminkan juga ya. Saya pikir Pak Pendeta Karisal juga menunjukkan kerinduannya untuk terus-menerus ya menerapkan firman Tuhan. Jadi saya setuju dengan kalimat dia terakhir bahwa seringkali kita ini terjebak kepada wilayah teori saja. Kalau saya boleh mengatakan, banyak di antara kita hamba Tuhan, dosen, pengajar, terjebak kepada wilayah teori, wilayah ide saja. Dan kita kurang mempraktekannya. Atau lebih tepat lagi, kita mungkin lulus secara teori, tetapi kita perlu remedial prakteknya. Kita perlu prakteknya. Dan itu harusnya terus-menerus menjadi komitmen kita. Sekalipun sudah banyak yang kita kerjakan, tapi saya percaya kita masih terus-menerus untuk mengerjakan firman Tuhan itu. Makasih Pak Gria. Ya, terima kasih Pak Karisal. Ya, beliau ini dosen saya, juga guru saya, juga yang mengajar saya, orang awam untuk ambil bagian jadi seorang pelayan Tuhan. Ya, jadi saya juga banyak diberkati melalui pelayanan beliau, yang sudah juga teman-teman kaum khususnya kaum awam, gitu ya, banyak dibina, dilatih. Ya, oke. Baik, mungkin yang lain ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan, mungkin Pak Astronot, Pak Jami, atau yang lain juga boleh, pasti banyak pengalaman, berani berkaitan dengan tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Gunar Sari. Atau ada yang ingin bertanya juga boleh, atau ingin bersaksi juga boleh. Silakan. Pak Pendeta Albert. Silakan Pak Albert. Ya, itu Pak Albert itu. Ada Pak Pendeta Albert, kalau silakan Pak Pendeta Albert, selamat datang di ruang istimewa ini. Halo, selamat malam Pak Pendeta Gunar. Salam. Nah, memang khotbah tadi sangat menarik dan sangat membangkitkan iman keyakinan saya untuk bukan hanya mendengar, tetapi melaksanakan apa yang merupakan perintah dari Bapa yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen sebenarnya bukan mereka tidak melangkah, tetapi mereka hanya mendengar, tindakan-tindakan selanjutnya tidak ada. Sebenarnya ketika mereka mendengar firman Tuhan, harus ada refleksi dari apa yang mereka dengar. Harus ada dampak, penetrasi sehingga terjadi proklamasi. Nah, oleh karena itu, saya simpulkan di sini bahwa kesadaran orang Kristen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu sangat lemah. Dan oleh karena itu, pembinaan yang internal yang sangat penting untuk menolong mereka agar supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan yang mereka sudah dengar. Sebab kalau tidak ada pembinaan yang internal dalam kehidupan mereka, maka kesadaran untuk melaksanakan firman Tuhan itu sangat lemah. Dan sampai hari ini mereka tidak lagi mampu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Jadi khotbahnya Pak Gunar saya sangat senang sekali untuk mendorong agar supaya kita mulai melangkah. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Pak Gunar. Terima kasih Pak Pendeta Albert. Ya, terima kasih. Ya, baik, masih ada? Silakan. Yang ingin memberikan catatan, komentar juga boleh, mau bertanya atau memberikan sebuah saksian. Siapa? Ya, silakan Pak. Dari Kupang. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pak Gunar, Pendeta Gunar, terima kasih. Ya, tahun kemarin Pak Pendeta Gunar masih bersama-sama memberkati kami di gereja kami, bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kami ke-58. Berbicara tentang melaksanakan firman Tuhan, dengan Pak Pendeta Albert tadi, beliau mengatakan bahwa tentang berdampak. Memang melaksanakan, banyak kali gereja terkungkung dalam pola melaksanakan dengan target-target tertentu. Target-target itu menjadi ukuran sukses. Berapa kali melayani, berapa kali buat ini, berapa kali buat itu.
Program-program itu diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Dan itu mengukur sebagai sukses. Dan semua orang terjebak untuk mengejar sukses. Misalkan, saya sudah melayani tahun ini sekian gereja. Menjangkau tahun ini sekian ribu orang. Ukuran-ukuran sukses seperti itu, saya kira itu memang baik. Tapi kita tidak bisa berhenti pada ukuran-ukuran seperti itu. Karena itu saya sepakat tadi Pak Pendeta Albert katakan tentang berdampak. Bagaimana kita berguna. Untuk apa kita sukses? Kalau kita tidak berdampak, kita tidak berguna. Karena itu, ketika kita melaksanakan firman Tuhan, tidak sekedar untuk kita melaksanakan sesuatu yang harus kita laksanakan sebagai suatu kewajiban tanggung jawab, tetapi membuat sesuatu yang kita kerjakan itu berdampak berguna bagi banyak orang. Karena itu saya minta Pak Pendeta Gunnar, mohon sedikit lagi buka wawasan kami tentang bagaimana kita tidak sekedar sukses, tapi kita menjadi berguna. Karena kalau sukses bicara tentang output, sedangkan dampak itu bicara tentang berfungsinya output itu. Silakan Pak Pendeta Gunnar. Atas izin Pak Siswanto saya bertanya ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Gunnar. Ya, jadi renungan pada malam hari ini adalah basic dulu, ya, basic dari aplikasi daripada khotbah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah saya singgung Bapak Ibu, kalau kita lihat ya kronologisnya bahwa Yesus khotbah macam-macam, khotbah tentang garam dunia, terang dunia, ucapan bahagia, berdoa, menghakimi dan seterusnya, begitu banyak, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dan endingnya dia bicara itu, semua itu kasarnya tidak ada gunanya kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan. Walaupun sebetulnya ayat setelah itu yang terakhir, mereka kagum karena Yesus mengajar tidak seperti orang Farisi. Ya, Yesus mengajar tidak seperti Gunnar Sahari. Ya, Yesus mengajar dengan kuasa. Ya, orang kagum, tapi sebetulnya kekaguman sesaat itu tidak akan ada dampaknya gitu ya, sampai mereka menerapkannya. Jadi malam hari ini saya hanya ingin mengajak kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa terapkan. Nah, tahap yang kedua, saya sangat setuju. Tahap yang kedua adalah waktu kita menerapkan firman Tuhan, nanti sebetulnya pada akhirnya akan ada kata yang mengikutinya. Apa motivasi kita menerapkan firman Tuhan? Ya, apa tujuan kita menerapkan firman Tuhan? Hanya untuk ya membanggakan diri, hanya untuk kesenangan sendiri. Karena orang-orang, misalnya ada dua contoh orang yang berdoa. Ada orang yang menerapkan firman Tuhan tapi untuk membanggakan diri. Dia berkata, Tuhan, aku ini doa 7 kali loh satu hari. Ya Tuhan, saya ini berpuasa loh. Saya kunjungin orang sakit loh. Saya kunjungi yatim piatu. Saya kasih ini, saya kasih. Begitu banyak. Dan benar, memang dia lakukan itu. Tetapi motivasinya itu yang membuat dia tidak benar. Di samping itu, saudara Tuhan, ada orang yang hanya berkata, Tuhan ampunilah aku, orang berdosa itu. Nah, saya percaya orang berdosa itu belum tentu dia tidak memberi. Orang berdosa itu belum tentu dia tidak kasih perpuluhan. Orang berdosa itu tidak tentu kalau dia tidak berkunjung kepada orang sakit. Ya, tetapi pada akhirnya motivasinya. Nah, saya setuju. Percayalah, sebetulnya pada saat kita melakukan firman Tuhan dengan motivasi yang murni, secara otomatis pasti akan berdampak. Karena orang itu akan diubah ya dengan firman Tuhan yang kita beritakan ya. Karena melakukan firman Tuhan tidak hanya misalnya kita disuruh berjalan, kita berjalan, tetapi jangan lupa salah satu yang diminta Tuhan menerapkan firman Tuhan adalah apa? Memberitakan firman Tuhan. Jadi memberitakan firman Tuhan ini juga bentuk daripada penerapan daripada firman Tuhan ya, yang istilah kita ya memberitakan Injil dan lain sebagainya. Nah, percayalah, kalau kita melakukan sekecil apapun juga pasti berdampak ya. Apalagi kalau kemarin kita bicara, mari kita melakukan sesuatu yang kecil tetapi dengan hati yang besar, maka saya percaya dampaknya pasti sangat besar ya. Terima kasih ya Pak Jami ya. Terima kasih untuk semua. Oke, terima kasih. Pak Pendeta. Baik, masih ada mungkin Pak Astronot ingin bertanya atau memberikan catatan atau ingin menambahkan? Atau teman-teman yang lain? Tadi saya lihat juga ada Pak Yosef Fak ini ya, yang ada di ruangan ini. Pak, saya perkenalkan sebentar biar
Pak. Ya Pak Pendeta Park, ya beliau diundang Pak Gundar juga untuk program ini. Jadi mungkin Pak Pendeta Park bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan tadi diharapkan oleh Pak Siswanto. Silakan Pak Park ya. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih saya gabung di sini. Saya diberkati juga diinspirasi firman Tuhan ini oleh Pak Pendeta Gunnar. Ya, saya juga tugur saya bukan hanya mendengar firman Tuhan, pasti melakukan firman Tuhan apa yang saya dengar. Kadang-kadang saya juga bergumul apa yang diberikan firman Tuhan. Ya. Tetapi ketika saya mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan pasti terjadi bagi saya. Juga saya menang. Itu saja. Terima kasih semua. Pak, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Pak. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan, Bapak Ibu. Malam hari ini sepertinya kita spesial. Ini banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir, ya, gitu ya. Yang tentu saja nanti waktu yang datang kita harapkan juga boleh berbagi untuk banyak, tentu saja menyampaikan materi. Saya tahu karena ini banyak pakar-pakarnya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada? Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Suara saya bisa didengar jelas? Oke. Salam, selamat malam. Ya. Malam, silakan. Halo. Ya, kita dengar, Ya. Kak Arif. Selamat malam. Ini saya tadi. Ya, ini dari Kecamatan Kolabehe. Ini salam buat Pak Pendeta Gunnar. Terima kasih buat materinya. Ini tadi saya hanya ikut. Ini hanya terakhir-terakhirnya aja, endingnya saja. Saya terlambat tadi. Soalnya lagi ada olahraga sore tadi, akhirnya terlambat. Tetapi dalam kesempatan ini, karena dia bilang bisa memberikan sebuah saran atau mungkin bertanya. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menghimbau kepada kita para hamba Tuhan yang memang hadir di dalam Zoom kali ini ya, di webinar ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gunnar tadi, bahwasanya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita perlu menerapkannya dan melakukannya. Nah, ini tugas kita sebagai orang-orang Kristen, karena pada saat ini juga, ini saya lihat baik itu di Kalimantan maupun juga di luar Kalimantan sudah beredar dan sudah viral ya tentang aliran-aliran sesat, di mana seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah berinkarnasi ya, menjadi manusia lagi dalam wujud perempuan. Ini ceritanya sih minta maaf kalau ada orang Chinese di sini, saya katakan bahwa di situ umatnya lebih banyak di situ ya, di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini banyak sekali anak-anak Tuhan, terlebih orang-orang awam yang sudah masuk ke dalam ajaran-ajaran ini. Maka bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Gunnar tadi, bahwasanya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus praktekannya, yaitu lebih fokusnya kita seharusnya itu dalam penginjilan pribadi. Ya, dalam penginjilan pribadi, sehingga banyak orang tidak tersesatkan dengan adanya pemahaman-pemahaman ya berupa seminar seperti ini sangat bagus sekali, sehingga banyak orang mengetahui tentang pengajaran-pengajaran yang benar. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang sudah beredar kemana-mana, sudah melakukan penginjilan di mana-mana juga. Sementara kita orang Kristen, kita terhambat untuk melakukan ini. Nah, jadi kalau boleh saya share bahwa di sini sebenarnya banyak sekali yang menghalangi para hamba Tuhan untuk melayani. Yang pertama itu sebenarnya dari segi fasilitas ya,
karena berhubungan dengan ekonomi. Ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, jadi sehingga para hamba Tuhan pun kebanyakan berdiam di rumah, ya gitu. Nah, jadi ini sebagai saran saya bahwa setiap kita para hamba Tuhan harus lebih lagi proaktif dalam melakukan penginjilan-penginjilan. Nah, jadi seperti webinar ini yang disampaikan oleh Pendeta Gunar, ini sangat bagus sekali. Nah, jadi mungkin ini bukan berupa pertanyaan, tapi ini berupa saran yang saya sampaikan hal ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Arif. Mungkin ada tanggapan Pak Gunar atau yang lain mau menanggapi apa yang dilontarkan tadi oleh Pak Arif? Ya, saya pikir satu usulan yang sangat baik ya. Ini sangat baik, dan seperti pendahuluan saya di awal tadi, webinar ini saya harap juga tidak hanya berhenti sampai kepada sharing pergumulan, sharing firman Tuhan, tapi nanti juga harus diaplikasikan juga gitu ya di dalam kehidupan kita ya. Siapa tahu Pak Pendeta Albert nanti juga pergi ke Kalimantan ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk waktu kita bicara mengaplikasikan firman Tuhan itu sangat luas ya, termasuk tadi himbauan-himbauan untuk memberitakan Injil itu. Saya pikir memang kita tahu sekarang itu semangat memberitakan Injil itu banyak Tuhan yang sudah mulai lelah ya. Ya, kita harus belajar kepada hambanya Pak Albert itu ya, sekalipun usia sudah lanjut, dia terus ya Kediri, Blitar, Tulungagung, Mojokerto, Jombang semua dilewatin saja gitu ya. Nah, saya harap kita juga seperti itu ya, terus-menerus semangat untuk memberitakan Injil. Ya, saya pikir saya setuju sekali. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mungkin ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, saya mau tanya nih Pak Gunar. Ini kan banyak hamba-hamba Tuhan yang saya tahu ini mereka orang-orang yang militan, yang dedikasinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, pelayanannya juga sudah banyak memberkati banyak orang, menjangkau banyak orang, tetapi kan karena situasi pandemi ini jadi kadang-kadang stagnan gitu ya. Dia juga kemungkinan bingung mau melakukan apa gitu ya. Jadi salah satunya kan ya, bentuk kreativitas kalau kita kan bikin kayak Zoom untuk menjangkau banyak orang, bahkan membuat radio dan macam-macam gitu ya. Nah, seperti Pak Jami juga punya materi tentang leader yang dia bisa bagikan melalui jaringan virtual dan sebagainya. Nah, kira-kira terobosan apa Pak selain bentuk-bentuk virtual ini? Karena semua ini lagi booming virtual, 1 minggu aja nih saya dapat brosur itu bisa 10 sampai 15 gitu ya. Kadang-kadang bingung bagi waktunya ini kita mau ikut yang mana gitu ya. Kayak gitu. Belum kita jadwal sendiri kira-kira gitu. Jadi ya, saya pikir itu pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang sangat praktis ya. Tanpa mengurangi respek saya terhadap hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan pelayanan secara luar biasa, tetapi kemudian masa pandemik membuat mereka mungkin sudah tidak tahu harus melakukan apa-apa. Nah, tadi sudah saya singgung, sebetulnya pandemik ini bisa jadi kesempatan ya, bisa jadi opportunity ya. Ini kalau tidak salah ini webinar kita yang pertama gitu ya. Maksud saya gini, Bapak Ibu percayalah bahwa sekarang ini semua orang terdampak ya virus corona ini. Bukan terdampak yang artinya bahwa kita positif corona, tetapi kita terdampak dalam banyak hal ya. Dari sudut ya, ekonomi sudah pasti, sosial sudah pasti. Dengan demikian Bapak Ibu, begitu banyak orang yang sedang rentan. Saya membaca satu artikel bahwa Ibu, kekuatan seseorang untuk menahan ya krisis, ya untuk menghadapi krisis itu ada batasnya. Saya percaya sekarang ini semua orang sudah berada di ambang batas kemampuan mereka dalam menghadapi kesulitan. Saya pun juga begitu. Saya juga sedang dalam ambang batas ya untuk menghadapi ya virus corona ini.
karena tidak mudah, ya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, tetapi di sisi lain, mari kita melihat di sisi lain, demikian nanti aku nggak datang, nggak bisa ngomongin tahun ini kok. Sorry, maaf. Pak Gunar bisa di-unmute, Pak. Pak Gunar, mohon maaf, bisa di-unmute, Pak. Nggak kedengaran suaranya. Tadi seperti kan? Oke, ya. Jadi waktu kita berbicara tentang kondisi yang seperti sekarang ini, mestinya kita muncul apa istilahnya itu kreativitas. Nah, yang saya mau katakan demikian. Tadi saya ulang lagi, ya, Bapak Ibu, bahwa sekarang ini kondisi siapapun juga terdampak virus corona. Bukan terdampak artinya kita positif ya kena corona, tetapi kita terdampak ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka semua orang rentan dengan stres, rentan dengan mungkin depresi dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kondisi seperti ini melakukan sesuatu yang kecil saja kepada orang-orang yang sedang dilanda corona ini, maka dampaknya pasti besar. Yang tadi sudah saya singgung, Bapak Ibu, kondisi sekarang ini kita kasih uang 10.000 saja kepada orang, itu sudah sangat berarti bagi mereka. Karena apa? Ekonomi begitu turun, semua sudah turun, semua itu banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, dan sebagainya. Beras yang mungkin 10 kilo, biasanya mungkin tidak terlalu menjadi pemikiran, sekarang 1 kilo saja Bapak Ibu sudah sangat berarti. Nah, maka saat tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari ya saya mendorong kita sekalian untuk berbuat sesuatu kepada tetangga-tetangga kita, gitu ya, kepada kenalan-kenalan kita. Coba cek saja, kalau kita tanya, Pak, gimana kabarnya? Waduh, Pak, lagi susah. Gimana perusahaannya lagi susah? Saya juga gitu, ada beberapa pengusaha yang datang kepada saya, Ibu, Pak, tolong doakan, kami lagi kesulitan, Pak, perusahaan saya satu mengeluarkan banyak orang, ya, mem-PHK banyak. Terus semua, bukan hanya rakyat jelata, tetapi para pengusaha pun juga sedang dalam kesulitan. Tadi saya singgung, ya, sorry tadi belum di-unmute, ya, istri saya psikolog, ya, sejak virus corona melanda, justru pasien itu begitu banyak pasien. Orang-orang dilanda kesulitan ekonomi, dampaknya stres, dia harus pergi ke psikolog dan lain sebagainya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari kita mendorong diri kita, lakukan sesuatu yang kecil saja, karena sekarang ini kondisi semua orang sedang dalam batas maksimal kekuatan mereka di dalam menghadapi kesulitan. Saya pun juga sedang berada dalam batas ya kekuatan untuk menghadapi persoalan kesulitan ekonomi dan sebagainya. Ya, jadi melakukan sesuatu yang kecil saja di dalam kondisi yang sangat sulit ini akan sangat berarti. Kalau saya punya uang 1 juta, contohnya hari ini saya punya uang 1 juta, Pak Egrea kasih uang saya 100.000, saya tidak terlalu ya saya terima kasih ya, tak dapat 100.000. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya tidak punya uang sama sekali, Pak Egrea kasih saya 1.000 saja, atau kasih saya 10.000 saja, itu dampaknya lebih besar daripada saya punya uang 1 juta dan orang kasih saya tambahan lagi 100.000. Gitu. Ini gambarannya seperti itu. Kalau saya punya 50 kg beras, dan orang kasih sembako kepada saya 1 kg atau 10 kg beras, ya saya senang, terima kasih ya, dapat 10 kg. Tetapi Bapak Ibu, itu tidak bisa dibandingkan ya dengan kalau kita tidak punya beras dan orang kasih 1 kilo saja, wah kita bisa nangis-nangis, terima kasih Bapak kok tahu ya, kalau saya sudah habis beras saya, Bapak kok tahu ya, saya sudah lapar, dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi justru sekarang ini melakukan
melakukan sesuatu yang kecil saja bisa berdampak besar. Nah, itu. Jadi saya percaya hamba-hamba Tuhan, Pak Igria, pasti bisa melakukan itu. Tidak harus webinar seperti kita seperti ini, ya, tetapi lakukan sesuatu. Kunjungan kepada orang itu, doakan orang mereka, ya, pasti mereka akan sangat welcome. Terima kasih. Saya hanya simpulkan aja, Pak. Satu kalimat saja. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu. Jadi tema kita pada hari ini adalah Raja dan 3 Patung Babi. Sebetulnya adalah ilustrasi ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak bisa dengar, tidak bisa masuk, ya, karena telinganya buntu, telinganya terkunci, entah apa yang menyebabkannya. Yang kedua, ada orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan, masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya, telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tapi yang ketiga adalah ya, orang yang mendengarkan firman Allah, kemudian memasukkannya itu ke dalam hati. Dan itu yang diharapkan, yaitu mari kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, di dalam bahasa Jawa saya sudah berkali-kali membuat satu istilah, kalau Anda ingin dapat duit, nah duit itu dalam bahasa Jawa artinya uang. Artinya uang. Nah, just do it. Ya. Jadi saya buat satu kalimat dulu, kalau Anda ingin dapat duit, just do it. Ya. Jadi kalau Anda ingin dapat uang, ya lakukan saja. Duit dalam bahasa Inggris ya, D-O-I-T, ya. Ya, jadi duit. Jadi kalau Anda ingin dapat duit, ya just do it. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ini juga yang dimasukkan Tuhan. Kalau Anda ingin dapat berkat, ya sudah, lakukan saja firman Tuhan. Pasti Anda akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan, karena Anda adalah orang yang paling bahagia. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di Jumat minggu mendatang dengan topik-topik yang menarik, dan tentu saja nanti Pak Robert juga bisa jadi salah satu narasumber, Pak Karisal dan yang lainnya tentu saja kita bisa menjadi berbagi sebagai narasumber.